ketika ada yang bertanya, ulama mana, ahli nasab mana yang menafikan nasab Bani Ba'alawi? Jawab, nggak ada yang menafikan. Oh, nggak ada kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Kali ini kita akan mengupdate satu video dari Sayyid Mudaqorih yang lagi mengupas kembali terkait dengan nasab Ba'alawi. Semakin kesini Sayyid Mudaqorih betul-betul semakin memberikan edukasi kepada kita terkait dengan kisru nasab Ba'alawi. Satu persatu argumen-argumen itu dikeluarkan oleh Sayyid Mudaqorih untuk kemudian membantah sejumlah argumen-argumen yang dimunculkan oleh para habaib ataupun para pengikut beliau. Satu hal yang dijawab dengan sangat lugas oleh Sayyid Mudaqorih ketika ada pertanyaan yang mengatakan, ulama mana yang menafikan nasab Ba'alawi atau para habaib? Kan ini sering muncul pertanyaan bahwa tidak disebut dalam kitab ya sezaman. Lalu kemudian para habaib bertanya balik, lalu mana ulama yang menafikan? Bagi Sayyid Mudaqorih, memang tidak ada ulama yang menafikan. Kok memang tidak ada. Bagaimana yang bisa dinafikan sesuatu yang tidak ada? Nah, hal lain adalah bahwa memang pernah viral dulu pernyataan dari salah satu oknum Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo itu habaib, tetapi keturunannya itu bukan lagi habaib. Dinafikan kenapa? Karena katanya tidak punya keturunan dari garis laki-laki, hanya dari garis perempuan. Kalau perempuan ya itu terputus. Nah, ini Habibnya Wali Songonya diakui, tetapi keturunannya tidak. Ini kan kemudian menjadi aneh. Nah, lebih jelasnya kita akan coba simak ulasan yang lugas tangkas daripada Sayyid Mudaqorih ini yang penting untuk kita edukasikan. Mari kita simak sama-sama. Keluarga daripada keturunan daripada Sunan Gunung Jati, nah itu jalurnya Musa Al-Kazim ya. Keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim, bukan dari keturunan Bani Ba'alawi. Jadi itu klaim Bani Ba'alawi untuk mereka ya menjadi mudah jalan mereka untuk menafikan anak cucu dari keturunan Wali Songo. Itu mereka pertama mengatakan Wali Songo itu adalah keturunan Bani Ba'alawi, tapi ketika anak cucu Wali Songo meminta pengakuan nasabnya di masa lampau itu, mereka katakan palsu, tidak ada keturunan. Ya, disinilah yang menjadi polemik. Ya. Nah, sehingga keturunan Wali Songo itu selalu mengkaji kebenaran nasab mereka. Nah, sembari mereka mengkaji nasab-nasab mereka, lalu mereka mengkaji sebenarnya nasab Ba'alawi ini semana sih, sejauh mana kesahihannya. Ternyata ditemukan bahwa keturunan Bani Ba'alawi itu ternyata palsu, teman-teman. Justru yang asli adalah keturunan Wali Songo yang nasabnya terupdate dan terverifikasi dari masa ke masa. Lalu buat apa kita berpikir tentang nasab Bani Ba'alawi yang tidak terdata dari masa ke masa? Mereka baru dimaksud atau diakui sebagai nasab Sadatul Ashraf di abad ke-10. Sementara di abad sebelumnya, dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-10, tidak ada satu orang pun yang mengakui mereka sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa? Karena mereka tidak ada data mereka, gitu kan? Ketika ada yang bertanya, ulama mana, ahli nasab mana yang menafikan nasab Bani Ba'alawi? Jawab, nggak ada yang menafikan. Oh, nggak ada kok. Bagaimana menafikan sesuatu yang nggak ada orangnya? Jadi udah salah pertanyaannya. Jadi mereka menganggap bahwa Bani Ubaidillah itu dari awal sudah diakui. Maka ketika kita tanya pembuktian pengakuan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, mereka jawabnya apa? Tidak ada lain perkataan mereka
tidak ada syarat harus ada pengakuan ulama sejaman atau kitab sejaman. Tidak ada syarat. Terus bagaimana kita bisa menemukan kebenaran Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, sementara riwayat-riwayat dari mulai anak-anaknya Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah SAW itu termaktub dalam ilmu-ilmu nasab, terverifikasi nama-nama mereka, gitu loh. Lalu kenapa Ubaidillah ini tidak terverifikasi? Kalau kita lihat zaman jumlah daripada jumlah Rasulullah SAW itu kan 12 imam jatuhnya. Kalau istilahnya 12 imam. Jadi 12 imam itu nggak mungkin, nggak boleh, nggak ada ahli nasab yang mengisbatnya. Nah, justru karena Ubaidillah ini orang yang nggak ada, fiktif, ya, maka baru ada di abad ke-10. Ini lucu. Nah, sampai hari ini mereka selalu mengklaim dengan mendoktrin masyarakat, orang-orang awam yang memang, ya gimana ya, memang mereka nggak punya ilmu, ya, notabene mereka manusia-manusia yang pingin masuk surga dengan cukup cinta kepada Ba'alawi, itu doang. Jadi mereka nggak mau masuk surga dengan ilmu dan amal, mereka mau masuk surga dengan doktrin cukup cinta Ba'alawi masuk surga. Udah itu. Perhatikanlah dengan cara yang benar gitu. Jangan mudah kita di apa namanya, disesatkan oleh orang. Kita ini sudah terbiasa di apa namanya, dibohongi. Jangan kena tipu terus lah, gitu. Kasihan bangsa Indonesia ini, ya. Maka teman-teman, ketika antum membaca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dan beliau menyebutkan risalah silsilah tarekat dia kepada jalur Ba'alawi, itu bukan berarti dia sedang menyatakan bahwa benarnya nasab Ba'alawi. Dia hanya menyampaikan riwayat bahwa saya pernah mengambil satu sanad tarekat dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dia menyatakan Abdullah bin Alwi bin Alwi bin Anu bin Alwi Al-Haddad bin Anu sampai kepada Ubaidillah. Itu beliau sedang menyampaikan silsilah nasab yang dia ketahui terkait yang bernama Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan sedang menetapkan benarnya nasab itu, gitu loh. Nah, yang kedua teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau antara Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu masa yang berbeda. Artinya antara Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah bertemu secara bertatapan, artinya tidak bertemu dalam satu zaman. Mesti ada satu orang yang mengiri di antara dua orang ini. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengungkapkan dalam kitab yang lain, aku tidak mengambil sanad, tidak menakal sanad langsung kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi aku mengambil dan memohon izin kepada muridnya supaya aku mengambil sanad dia untuk aku tuliskan di dalam risalah kitabku. Jadi ini harus kita pahami bahwa Al-Imam Ibnu Hajar tidak mengambil langsung sanad tarekat kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, dan dia juga tidak mengambil ilmu tarekat kepada muridnya. Dia hanya memohon izin untuk menuliskan sanadnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad ke dalam kitabnya, gitu loh. Sehingga dia menyebutkan bahwa saya mengambil tarekat Al-Haddadi melalui Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad langsung. Itu gitu teman. Coba dikaji ulang lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Maka di zaman sekarang ilmu ini terbuka, ilmu ini tidak tertutup. Maka jangan kita memberikan batasan untuk menutup kebenaran. Maka saya mohon kepada teman-teman semua, saudaraku pribumi semua, asli orang Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke,
Apa faedahnya kalian rela berkelahi sama kami? Ya, rela kalian menolak-nolak kebenaran Kiai Imad tanpa punya pengetahuan? Ya, bingung aku. Apa yang membuat kalian itu bisa yakin banget dia keturunan Nabi? Sedangkan kami yang punya ilmu, yang mengkaji kitab, yang dulunya saya sendiri ya meyakini Ba'alawi itu zuriat Nabi, sampai saya berantem sama saya punya saudara. Ini saudara saya ini ya, beliau ini berkelahi sama saya 15 tahun, baru tadi malam dia datang ke sini ketika viral saya punya YouTube dan saya menerangkan apa yang sepaham dengan paham saudara saya ini. Apa dia bilang dulu? Itu Pak Alawi itu, Habib itu keturunan Yahudi, bukan keturunan Nabi. Berantem sama saya sampai saya mau pukul dia. 15 tahun kami berkelahi, enggak berkawan. Tahu enggak kalian? Dia bilang keturunan Yahudi, aku bilang kau jangan bilang keturunan Nabi, keturunan Yahudi, kau itu keturunan Yahudi rupanya. Sampai berantem kami, pisah kami di jalan. Aku turun dari mobil dia itu. Ini 2 hari 2 malam dia di sini bersilaturahmi, memperbaiki kesalahan di masa lampau, dan saya sudah mengakui kebenaran itu. Kenapa? Karena kami orang meneliti kebenaran, bukan orang berhayal dengan satu kebenaran, bukan orang yang kena doktrin-doktrin buta. Kami pelajari kitab-kitab yang ada, karena bagi kami ilmu itu adalah rahmat, ilmu itu nur. Nur itu nggak bisa nipu, nur itu menerangi cahaya kegelapan, teman-teman. Satu lagi, teman-teman, mereka bilang lebih tinggi habaib daripada ulama. Itu di mana dia bicara semacam itu, teman-teman? Coba antum pikir, Allah sendiri yang menciptakan alam semesta, ya, berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Seandainya yang dimaksud oleh Allah itu habaib, maka Allah sungguh akan melafazkan Al-Quran itu dengan kalimat innama yakhshallaha min ibadihil habaib. Tapi tak ada ayat macam itu. Yang ada ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama dari segala hamba-hambanya. Gitu loh. Jadi kalau Habib itu ulama, mulia. Tapi kalau Habib itu bahlul, mana ada mulia sikit pun. Masa orang gila jadi wali? Ya kan? Jadi Habib itu bukan keturunan Nabi, teman-teman. Jelas tidak? Habib itu bukan sama sekali keturunan Nabi. Jadi jangan membohongi umat. Jangan ngaku-ngaku ahlul bait. Yang benci ahlul bait masuk neraka. Betul kalau benci kepada ahlul bait. Kalau benci kepada Habib karena dia mengaku-ngaku keturunan Nabi, wajib hukumnya, bukan sunnah lagi, wajib. Kenapa? Melindungi martabat kesucian daripada nasab baginda Nabi Muhammad SAW.